Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Para tulabul ilm yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa berhadir, masih bisa duduk menjalankan ibadah dan menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya, yang mana semua itu adalah dari anugerah dan nikmat Allah pada kita. Baik itu nikmat kesehatan, ya, nikmat keamanan, nikmat makanan, ya, nikmat kecerdasan, ya, dan begitu banyak nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nah, maka oleh karena itu, mari kita banyak memuji Allah, mari kita banyak mengingat Allah, ya, bersungguh-sungguh dan berikhlas dalam beribadah kepadanya, karena semua makhluk membutuhkan Allah, ya, kita butuh pada Allah, adapun Allah tidak butuh kepada kita. Jadi salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan tadi, ya, termasuk duduk kita dalam rangka majelis ilmu, yang semua itu adalah bernilai ibadah, maka Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah kita itu. Justru kita yang membutuhkan ibadah itu. Maka oleh karena itu, ya, sekali lagi sama-sama kita mengingatkan di majelis yang mulia ini, senantiasa kita menjadi hamba Allah yang betul-betul menjalankan perintahnya dan bersungguh-sungguh menjauhkan larangannya. Dan semoga Allah yang memberikan kita taufik, memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintah tersebut. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan pada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus bisa mempelajari warisan-warisan beliau dan bersemangat dalam mempelajarinya dan mengajarkannya, ya. Dan banyak warisan-warisan beliau, di antaranya Al-Quran, ya, hadis-hadis Nabi, dan semua yang berkaitan dengan agama kita. Oleh karena itu, para tulabul ilm sekalian, ya, ini adalah kesempatan, ya, kalian berada di sini untuk sungguh-sungguh memanfaatkan waktu untuk belajar, ya, mengisi ilmu-ilmu, dan juga kesempatan untuk beramal, ya, sebebas-bebasnya, maksudnya beramal, menjalankan apa-apa yang sudah kita ketahui dan apa-apa yang bisa kita kerjakan. Kenapa? Bisa jadi setelah di sini, ya, balik kampung ke rumah, mungkin kita tidak bisa sepenuhnya menjalankan ibadah-ibadah tersebut, walaupun tetap kita berusaha untuk menjalankannya. Makanya di sini kesempatan yang besar, ya, kita mengisi waktu dan umur kita dalam ibadah kepada Allah SWT. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan taklim kita terkait dengan masalah fikih, ya, yang mana di sini kita mengambil pembahasan fikih al-muyassar, ya, yaitu fikih yang pembahasan yang ringkas dan ringan, tentu berdasarkan dalil yang sahih. Maka para tulabul ilm yang rahmati Allah SWT, yang namanya ilmu, ya, ini pasti bersumber, ya. Oleh karena itu diantaranya ilmu fikih ini harus jelas sumbernya, dan semua ilmu-ilmu yang lain juga harus jelas sumbernya. Jadi kalau kita belajar tapi sumbernya tidak jelas, ini harus berhati-hati.
Maka dalam kitab Fikih Muyassar ini patokan hukumnya yaitu jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma' para ulama dan juga qiyas. Maka ini harus menjadi tolak ukur kita, menjadi standarisasi kita dalam menuntut ilmu. Ya, bahwasanya keempat komponen ini ada. Ya. Yaitu ada ayat-ayat Al-Qur'annya, ada hadis Nabinya, kemudian ada qaul ulama di situ, baik itu ijma', ya. Kalau sudah ijma' ini sudah sangat mantap, ya. Dan juga ada qiyas. Walaupun ada sumber-sumber yang lain, tapi empat ini adalah modal utama kita dalam menuntut ilmu. Yaitu sumber ilmu yang kita dapat jelas dari mana sumbernya. Kemudian baru kita dibantu dengan bagaimana para ulama memahami sumber-sumber tersebut. Maka oleh karena itu kita belajar dan mengupas kitab-kitab mereka. Maka para thalibul ilmi yang dirahmati Allah SWT, kita tahu bahwasanya fikih adalah ilmu yang sudah turun-temurun, ya, bukan ilmu yang baru sekarang, ya. Ini sudah ilmu yang diwarisi oleh ulama-ulama kita. Dan mengapa terus ada kitab-kitab baru yang ditulis, ya, walaupun ulama-ulama kita sudah menulis fikih secara detail, padahal ya sudah ada mazhab ini, mazhab itu, kenapa harus ada lagi fikih seperti fikih al-muyassar? Ini sekali lagi ya luasnya ilmu yang ada dalam agama kita, ya. Sehingga ini menjadi pembanding dan menjadi tambahan ilmu bagi kita, yang mana mungkin ada luput dan ada yang tidak kita dapatkan. Baik, malam hari ini kita lanjutkan, ya, pembahasan fikih kita. Sampai di pekan lalu kita sudah membahas tentang apa? Adab-adab buang hajat. Ya, ini masih rentetan dengan bab taharah, ya. Pembahasan air, bejana, kemudian ada buang air. Maka malam hari ini kita masuk ke judul baru, yaitu siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Ya, masih pembahasan tentang apa? Taharah, kebersihan, ya. Jadi yang berkaitan dengan taharah, dengan kebersihan, maka diantaranya juga adalah siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Kita bahas terkait dengan siwak. Ada yang tahu siwak? Apa? Hah? Ya, alat yang digunakan untuk membersihkan gigi atau mulut, ya. Nah, ini juga menunjukkan, ya, bagaimana agama kita agama yang sangat luas, agama yang sangat terperinci, sampai urusan bersih-bersih mulut pun dibahas, ya, dan diajarkan. Ya, para thalibul ilmi yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa pembahasan tentang masalah siwak ini sebelum nantinya kita masuk ke dalam sunnah-sunnah fitrah. Ya, siwak adalah alat, ya, yang digunakan untuk membersihkan gigi atau gusi dari sisa-sisa makanan yang ada pada mulut atau gigi tersebut, ya. Dan juga digunakan untuk menghilangkan bau tak sedap yang keluar dari mulut kita, ya. Nah, ini bagaimana sekali lagi ajaran agama kita yang mulia ini mengajarkan sampai hal seperti itu, ya. Ya, jadi kalau sudah yang namanya bersih-bersih, maka yang namanya bersih tujuannya apa? Untuk menghilangkan kotoran dan bau yang tidak enak. Nah, maka ini siwak adalah salah satu ajaran agama kita yang sangat mulia. Nah, berikutnya bagaimana hukum siwak? Nah, ya.
siwak, ya, dalam kitab ini, kitab Fikih Muyassar, bahwasanya siwak ini hukumnya adalah sunnah, ya. Hukumnya disunnahkan setiap waktu. Jadi tidak ada waktu-waktu tertentu yang kita dilarang untuk bersiwak. Kecuali ada waktu dilarang bersiwak kapan? Jam sore. Lagi sholat, ya? Ya, lagi sholat nggak boleh siwak, ya? Ya betul, 100, insyaallah. Ya, jadi hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ya, ya, dalam Fikih Muyassar ini, ya, penulis menyebutkan bahwa hukumnya adalah sunnah dan dia disunnahkan setiap waktu. Ya. Bahkan orang berpuasa sekalipun, ya, walaupun kita tetap menghargai, ya, pendapat ulama mazhab yang mengatakan bahwasanya dimakruhkan, bukan diharamkan, ya, dimakruhkan bersiwak bagi orang berpuasa, yaitu kalau sudah matahari tergelincir, ya, kalau sudah siang hari sampai berbuka, ini dimakruhkan. Tentu ada alasan, ya, pendapat tersebut, tapi tidak ada larangan, ya. Nabi SAW tidak ada menyebutkan larangan, ya, bagi orang yang bersiwak, yaitu orang yang berpuasa, karena dalilnya umum, ya. Dalilnya umum, sebagaimana sabda Nabi SAW, as-siwaku matharatun lil fam, mardatun li rabbi. Bahwasanya siwak itu adalah pembersih mulut dan mendatangkan ridha Tuhan kalian, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil yang sangat umum yang menunjukkan kapanpun kita boleh bersiwak, termasuk ketika berpuasa, ya. Walaupun yang mengatakan bahwasanya makruh orang yang berpuasa bersiwak, ya, karena ada dalil yang mengatakan bau mulut orang yang berpuasa itu, ya, lebih Allah cintai dari bau kasturi, ya, bau minyak wangi. Nah, maka di sini diambil hukum bahwasanya makruh membersihkan mulut bagi orang berpuasa karena bisa menghilangkan aroma baunya, ya, ya. Karena aroma bau itu lebih Allah cintai dari minyak kasturi, ya. Tapi sekali lagi tidak ada larangan, walaupun bau orang berpuasa itu bukan semata-mata dari mulutnya, ya. Bahkan dia sumbernya dari perut, ya, dari lambung, karena lambung kita kosong, jadi naik, ya, hawa-hawa dari perut itu menuju ke mulut kita. Ya, jadi walaupun kita bersiwak, tetap aroma bau orang berpuasa itu tetap ada, ya. Baik. Nah, ini yang pertama, yaitu hukum siwak, yaitu adalah sunnah setiap waktu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah. Kalaulah aku tidak mengkhawatirkan kepada umatku, memberatkan mereka, maka tentu aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak. Di sini ada kekhawatiran dari baginda Rasulullah SAW, ya, karena kalau sampai diwajibkan nanti memberatkan, ya. Maka oleh karena itu, ya, dia tidak sampai ke wajib. Tapi sekali lagi, orang yang terbiasa bersiwak, suka membersihkan mulutnya, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini sebuah amalan yang sangat luar biasa. Kemudian, kapan waktu-waktu yang sangat ditekankan?
Walaupun sepanjang waktu bersiwak itu disunahkan, tapi ada waktu-waktu yang sangat ditekankan. Ya Sandi. Kapan itu waktu-waktunya? Yaitu yang pertama saat wudu. Ya, ketika kita berwudu atau sebelum berwudu kita membersihkan mulut kita dulu, gosok gigi. Ya. Kemudian yang kedua saat bangun tidur. Ya. Jadi saat bangun tidur itu kita disunahkan untuk membersihkan mulut kita. Kemudian yang ketiga, saat aroma bau mulut kita ini sudah berubah, ya. Jadi itu sangat ditekankan. Kira-kira ini kayaknya nih baunya udah lain-lain nih. Nah, ya. Maka segera kita ambil siwak, kita bersihkan mulut kita. Kemudian juga ketika akan membaca Al-Quran. Jadi para santri sekalian, ya, antum ini banyak baca Quran, maka ini juga disunahkan kita untuk membersihkan mulut kita ketika akan membaca Quran. Kemudian juga ketika hendak sholat, ya. Jadi kita wudu masih ada, ya, misalkan tadi sholat maghrib sudah berwudu, sudah bersiwak, dan wudunya masih ada, kita sambung sholat isya, maka tetap kita bersihkan mulut kita. Demikian juga waktu yang sangat ditekankan kita bersiwak, yaitu ketika masuk masjid, ya, atau ketika kita masuk rumah, ya, bertemu keluarga, ya, temu ayah mama kita. Jadi alangkah baiknya kalau mulut kita ini terjaga, ya, tidak bau. Dan juga ditekankan kita bersiwak ketika kita telah berdiam lama, ya, nggak ngomong-ngomong, nggak bicara, ya. Ini juga kita disunahkan untuk membersihkan mulut kita. Ya. Rasulullah SAW pernah disebutkan bahwasanya karena Rasulullah SAW jika qama min al-laili yashusu fahu bisiwak. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau bangun dari tidur malam, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak, ya, atau menggosok giginya dengan siwak. Dan siwak ini menjadi hal yang keutamaan yang besar. Karena apa? Kebanyakan kita beribadah kepada Allah, ya, melalui perantara mulut kita, ya. Maka ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan mulut kita bersih, maka ini tentu adalah kondisi yang paling baik, ya, seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dengan apa kita bersiwak? Ya, apa alat atau media yang kita gunakan untuk bersiwak? Maka sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW, ya, beliau bersiwak dengan ranting pohon bernama apa? Arak. Bukan arak, arak. Ada ranting pohon khusus yang orang-orang di sini ada apa enggak, tapi banyak dijual, ya. Ya, ranting inilah yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW untuk bersiwak. Namun di sini juga dikatakan boleh bersiwak dengan tangan kanan atau tangan kiri, atau media-media lainnya yang dia aman, ya, untuk kita gunakan untuk membersihkan gigi kita atau mulut kita. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada siwak, ya, para pelajar sekalian, ketika wudu, ya nggak apa-apa kita gosok-gosok apa gigi kita dengan jari, ya, baik itu jari kanan atau jari kiri, ya. Nah, maka
terkait media ini tidak ada apa istilahnya luas ya, nggak ada kita persempit harus bahan ini, harus benda ini ya, harus menggunakan ini, tidak. Ini termasuk hal yang luas dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita bisa melakukan itu semua. Ya, gosok pakai jari, niatkan ya Allah ini untuk bersiwak. Kenapa? Pernah disebutkan bahwasanya dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau ya pernah bersiwak ya menggunakan jari tangannya. Ya. Namun ya sekali lagi agar kita bisa menyamai atau mencocoki sunnah Rasulullah, paling tidak pernah di antara kita pakai siwak. Ada yang tidak pernah pakai siwak di sini? Hah? Pisahkan siwaknya. Bagus, sekarang dibawa, dibersihkan ya. Nah, jadi ini salah satu apa amalan sunnah yang kalau bisa antum semua biasakan itu ya. Kalau bisa ada siwak di kantongnya. Jadi jangan hanya ketika mau sholat ya. Kemudian faedah-faedah siwak, apa keutamaan dan faedahnya ya. Ya, sudah kita sebutkan hadis yang tadi bahwasanya orang yang rajin membersihkan mulutnya ya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah SWT ya. Maka ini keridhaan Allah adalah pahala yang sangat tinggi, pahala yang sangat luar biasa ya, ketika Allah SWT ridha dengan orang yang rajin bersiwak. Dan juga faedahnya adalah mulut kita, gigi kita akan senantiasa bersih, senantiasa bersih dan jauh dari bau. Apalagi kita makan ya, ada makan bakwan sini ya, makan gorengan, makan apa lagi, makan pedas-pedas ya. Nah, maka ini pasti akan keluar bau yang tidak sedap dari mulut kita. Maka siwak ini sangat membantu untuk membersihkan mulut kita. Kemudian juga ini diantara sunnah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang paling rajin bersiwak. Dan orang yang rajin bersiwak itu besar kemungkinan sakit gigi itu jarang. Kan bisa jadi nggak ada, nggak sakit gigi. Ya. Nah, jadi antum-antum semua, apalagi ini masih giginya masih gigi yang ya masih bagus, biasakan pakai siwak. Ya. Nah, nanti ini umur berapa udah mulai sakit gigi? Ya, umur 30 ke atas ini sudah kemungkinan sakit gigi. Ini ada yang udah mulai sakit gigi nih. Hah? Nggak bisa sakit gigi. Bolong giginya. Bisa di ini terapi pakai siwak. Dan yang belum sakit coba terus ya, pakai siwak. Dan ada penelitian bahwasanya kayu siwak itu lebih aman kita pakai daripada pasta gigi atau yang menggunakan odol ya. Siwak ini ada penelitian ini lebih aman digunakan. Bagus untuk gigi dan juga bagus untuk gusi kita. Ya, tentu banyak ya faedah-faedah yang lain, namun tentu faedah yang tadi sudah cukup membuat kita untuk ya
bersemangat dan senantiasa untuk membersihkan mulut kita. Kemudian berikutnya baru kita masuk ke sunnah-sunnah fitrah. Ya, sunnah-sunnah fitrah. Tadi sudah pembahasan siwak. Kemudian kita masuk ke sunnah-sunnah fitrah. Ya, kenapa kita bahas siwak dulu? Walaupun sunnah-sunnah fitrah juga masuk dalam siwak masuk dalam kategori sunnah fitrah. Namun siwak kita bahas lebih dahulu karena dia amalan yang rutinitas, sering kita lakukan. Adapun sunnah-sunnah fitrah yang akan kita bahas ini sunnah-sunnah yang tidak rutinitas kita lakukan, ya. Namun dia tetap harus kita jaga. Nah, kenapa dikatakan sunnah-sunnah fitrah? Disebutkan fitrah di situ karena ya manusia itu diciptakan dengan fitrahnya, ya. Fitrah yang mana Allah SWT menciptakan manusia di atasnya dan menganjurkannya bagi mereka agar mereka selalu dalam keadaan dan bentuk yang terbaik. Karena hadirin yang Allah SWT, kalau kita tidak menjaga sunnah fitrah ini, maka bisa jadi tidak ada ubahnya kita dengan binatang, ya. Tidak ada ubahnya kita dengan hewan-hewan. Sedangkan kita adalah makhluk, ya, yang laqad khalaqna fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, maka fitrah ini harus kita jaga. Untuk menjaga apa? Jati diri kita sebagai manusia. Rasulullah SAW bersabda, khamsun minal fitrah. Ya, ada 5 yang termasuk dari bagian fitrah. Apa itu? Yang pertama al-istihdad. Kemudian wal khitan. Kedua. Yang ketiga waqassu syawarib. Kemudian wa natful ibti wa taqlimul adfari. Ya. Jadi ada 5 sunnah fitrah yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Antum dah punya bulu kemaluan? Tidak ada. Ya, ini yang pertama, ya, mencukur bulu kemaluan. Kalau belum ada berarti belum balik, ya. Ya. Kemudian yang kedua khitan. Khitan, tahu khitan? Sunat, ya. Itu bahasa Indonesianya sunat. Sebenarnya bahasa hadisnya adalah khitan. Kemudian apa? Yang ketiga qassu syawarib atau syarib, itu menipiskan kumis. Ya, menipiskan kumis atau mencukur kumis. Kemudian natful ibti, mencabut bulu ketiak. Nah, ada bulu ketiak. Kemudian yang kelima memotong kuku, ya. Nah, ini 5 sunnah fitrah. Ya, yang pertama adalah mencukur bulu kemaluan, yaitu mencukur bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Nah, ya. Maka ini bisa digunakan alat seperti pisau yang tajam, ya, atau silet, pisau cukur. Nah, dan ini untuk kebersihan, ya. Nah, jadi sekali lagi bagaimana agama kita memperhatikannya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu khitan, yaitu kalau bahasa kita sunat, ya, yaitu memotong ujung kulit pada kemaluan laki-laki. Adapun pada wanita yaitu bidan yang lebih tahu, ya. Jadi pada laki-laki sudah sunat semua.
Mau sunat lagi? Itu memotong ya kulit pada ujung kemaluannya. Ya, dan ini tujuannya adalah apa? Untuk membersihkan ya dari sisa-sisa bekas kita buang air kecil. Jadi kalau nggak disunat, nggak dikhitan, kemungkinan besar sisa kencing kita tuh lengket di kulit ujung itu. Ya makanya ada yang mengatakan, kenapa Pak Ustadz kita harus sunatkan? Sunat itu sakit, dan dalam Islam kan nggak boleh menyakiti diri. Maka kita katakan memang nggak boleh menyakiti diri, tapi ada mudarat besar. Ya. Mudarat besar yaitu bisa tidak sucinya kita dari hadas atau dari najis. Ya, karena air kencing itu najis. Ya, sehingga dia harus dipotong sehingga bersih. Ya, ketika kita mencucinya juga bersih. Ya, karena kalau ada najis, maka tentu ya wudhu kita nggak sah, sholat kita juga tidak sah. Ya, hikmah khitan untuk laki-laki adalah membersihkan kemaluan dari najis yang tertahan di balik kulit yang menutupi ujungnya. Di samping hikmah lain yang banyak, yang mana tentu ini bukan untuk menyakiti, ya. Dan untuk wanita, yang saya sebutkan untuk mengurangi, ya, agar tidak besar nafsu syahwatnya. Dan khitan dianjurkan dilakukan pada hari ke-7 kelahiran. Antum udah besar baru khitan ya. Ini disunahkan umur 7 hari dari kelahiran. Ya walaupun ya, sebelum balik kalau bisa sudah di khitan ya. Kemudian yang ketiga, menggunting dan memedekkan kumis. Ya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kita memperhatikan yang namanya kebersihan. Ya, kalau kumis panjang sampai tutup mulut, ya gimana itu ya? Maka kata Rasulullah SAW, wa firrul lihya wa ahfus syawarib. Ya, biarkan jenggot dan tipiskanlah kumis. Ya, bagaimana Rasulullah SAW di sini kumis disuruh cukur, tapi jenggot nggak disuruh cukur. Ya bahkan dibiarkan untuk tumbuh. Ya. Juzzu syawarib wa arkhul lihya wa khalifu al-majus. Ya. Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang. Ya, maka adik-adik rumah Allah SWT mungkin masih amrat semua ya. Amrat, tahu amrat? Amrat itu anak laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya, ya. Jadi mukanya belum bisa dibedain. Ini muka laki-laki apa muka perempuan? Karena belum ada jenggot. Nah, jadi dulu masa lalu orang Arab mereka susah bedain anak muda laki-laki dengan perempuan. Karena laki-laki dulu masih muda, kalau nggak ada jenggot kayak perempuan. Ya. Makanya dikatakan amrat. Bahkan ada di antara ulama-ulama yang tidak membolehkan anak-anak yang masih amrat untuk ikut di majelis ilmunya. Ya. Karena belum tumbuh jenggotnya. Nah, maka ini di antara keistimewaan kita bagi laki-laki. Kenapa perempuan nggak ada jenggot? Kenapa laki-laki ada jenggot? Untuk membedakan antara kita dan wanita. Dan juga ini di antara sunnah
para nabi-nabi terdahulu, ya. Maka adik-adik ini kalau udah mulai tumbuh jenggot, nah biarin aja, ya. Nah, ini sunnah harus kita pelihara. Dan ini adalah sunnah yang Masya Allah melekat terus pada diri kita. Ya, kemana-mana kita bawa jenggot ini. Dan selama kita meniatkan jenggot ini kita ya, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Masya Allah, selama itu juga kita berpahala. Ya, di bapaknya ini, ini dah tahun-tahun beliau pelihara jenggot ini. Ya. Ya. Jadi jangan kita ya apa istilahnya mengolok-olok sunnah yang satu ini. Kemudian berikutnya adalah memotong kuku, baik itu kuku tangan atau kuku kaki, dan tidak dibiarkan memanjang. Ya. Dulu Pak Ustadz sering tengok ada orang apa tren panjang-panjangin kuku, ya. Azan ya. Nah, maka ini sunnahnya dipotong. Kemudian apalagi ya, maka kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang menyelisihi ini ya, membiarkan kukunya panjang begitu saja. Walaupun terlihat cantik atau dihias-hias kukunya, jangan kita ikut. Tetap harus dipotong. Kemudian yang kelima, mencabut bulu ketiak. Ya. Ketiak cabut. Apa tadi? Itfi. Ya. Syukur beda ya. Syukur naqas ya. Iya. Apa? Itfi, natfi ya, natfi. Ya, natfu. Ya, natfu itu mencabut. Ya memang kenapa ada hikmahnya tersendiri mencabut, ya wallahu alam ya. Kenapa tidak mencukur? Walaupun mencukur juga tidak mengapa, tapi sunnahnya mencabut. Ya. Jadi jangan terbalik ya. Bulu kemaluan jangan dicabut, cukur. Bulu ketiak yang dicabut. Nah, ya. Nah, kalau ada orang-orang yang mengatakan apa istilahnya permanen ya, istilahnya jangan tumbuh lagi. Baik itu bulu kemaluan atau bulu ketiak ya. Sekarang ada obat-obat untuk permanen enggak tumbuh lagi. Itu juga enggak masalah. Tapi sangat kasihan ya, karena dia tidak bisa menjalankan sunnah lagi. Ya, kalau udah nggak ada lagi bulu ketiak, apa mau dicabut? Nah, jadi dia sudah meninggalkan sunnah. Begitu juga kalau bulu kemaluannya dihilangkan, nggak tumbuh-tumbuh lagi, ya dia sudah menghilangkan amalan sunnah mencukur bulu kemaluan. Jadi apa yang ada biarkan aja. Kalau tumbuh, ya kita cabut. Tumbuh lagi kita tebang. Ya. Baik, mungkin sampai sini aja pembahasan kita terkait siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Semoga sunnah-sunnah fitrah ini yang merupakan ya ciri-ciri kebersihan seorang muslim bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan. Ya, semoga apa yang telah kita dapatkan yang bermanfaat bagi kita pribadi dan antum semua. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.